Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmawan Destianto, dosen Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah pemodelan sistem dan praktikum. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah permodelan sistem dan praktikum. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan teknik industri Universitas Indonesia dalam menggunakan keterampilan kuantitatif untuk membuat representasi dari sistem yang ada di industri. Representasi ini disebut juga sebagai model, yang dimana model ini nantinya dapat digunakan untuk bereksperimen terhadap berbagai macam strategi atau intervensi dan juga solusi untuk memecahkan masalah tanpa harus khawatir merusak sistem yang sesungguhnya. Sehingga model ini dapat digunakan sebagai basis keputusan manajerial untuk meningkatkan performa di industri. Sebagai contoh, misalnya, ada sebuah pertanyaan, seperti apa layout pabrik yang paling efisien untuk industri otomotif yang memiliki kerangka kerja atau alur kerja tertentu. Dan mungkin pertanyaan ini juga bisa untuk industri yang lain, misalkan untuk industri farmasi dan industri yang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita memiliki banyak alternatif solusi. Tetapi, kita tidak akan pernah tahu seperti apa dampak yang dihasilkan ketika kita mengimplementasikan alternatif-alternatif solusi tersebut. Sehingga kita dapat melakukan sebuah simulasi jika kita mampu memodelkan sistem industri yang kompleks itu ke dalam sebuah model komputer dengan berbagai macam hubungan kuantitatif yang sudah didapatkan, lalu dimodelkan dan disimulasikan berbagai macam alternatif yang kita miliki. Dan juga dari hasil model tersebut dapat kita lihat apa dampak alternatif-alternatif yang nantinya bisa kita jadikan sebagai basis untuk diterapkan di dunia industri yang nyata. Di situ kita bisa mendapatkan sebuah insight tanpa harus takut merusak sistem yang sebenarnya. Inilah kemampuan esensial yang ingin dihadirkan untuk mahasiswa di mata kuliah permodelan sistem ini sebagai lulusan teknik industri. Karena salah satu tugas inti dari lulusan Departemen Teknik Industri adalah kemampuan untuk merancang, menginstall, dan juga mengevaluasi sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, khususnya di industri. Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik yang mendalam dari mahasiswa, maka mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS yang telah menyelesaikan atau lulus mata kuliah statistik dan teori probabilitas. Lalu kemudian, apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek delivery pada mata kuliah ini? Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini yang kemudian menjadi aspek delivery? Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver atau saya bawakan dalam mata kuliah ini, tentu saja saya beserta tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada
capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Departemen Teknik Industri. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yang dimana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh departemen. Terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dalam mata kuliah pemodelan sistem dan praktikum ini. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis kinerja sistem pelayanan industri mikro menggunakan prinsip dan teknik analisis sistem antrian sederhana. CPMK kedua, mahasiswa mampu menyajikan rekomendasi solusi berdasarkan model simulasi diskrit yang telah dibangun secara profesional melalui sebuah studi kasus proyek secara berkelompok. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 7 sub CPMK yang mendukung tercapainya 2 CPMK permodelan sistem tersebut. Dan dari 7 sub CPMK ini, kami membagi menjadi 14 pertemuan. 12 pertemuan tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk mempermudah menyampaikan apa yang dideliver, kami membagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama yaitu adalah pembekalan teori pemodelan dan simulasi sistem yang diberikan dalam 4 topik pertemuan. Bagian yang kedua yaitu adalah pembuatan konseptual model yang diberikan dalam 3 pertemuan. 2 bagian ini disampaikan sebelum UTS. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu adalah keterampilan membangun model diskrit sederhana yang disampaikan dalam 3 pertemuan. Dan bagian keempat yaitu adalah keterampilan membangun model diskrit industri yang lebih kompleks dari studi kasus data industri yang dilakukan dalam 2 pertemuan. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar yaitu Theory of Modeling and Simulation edisi terbaru dan juga Introduction to ProModel untuk praktikum teknis perangkat lunaknya. Selain itu, saya juga memberikan suplemen bacaan dari jurnal-jurnal top dan juga terupdate mengenai perkembangan keilmuan, pemodelan, dan simulasi sistem. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini dan juga semua bahan bacaan diberikan dalam bahasa Inggris agar mahasiswa memiliki pengayaan vocabulary sehingga mampu mengakses informasi yang lebih luas dan juga terbiasa membaca literatur internasional. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas dan mata kuliah pemodelan sistem. Sekarang kita akan membahas bagaimana interaction atau bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas berbasis kepada prinsip Student Centered Learning atau SCL. SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian, think, pair, and share, yaitu membagi mahasiswa berdiskusi berpasangan untuk membahas suatu isu dan kemudian mempresentasikannya di kelas besar. Kemudian, saya juga menggunakan studi kasus yang real dalam konteks pemanfaatan pemodelan simulasi dalam dunia industri yang nyata untuk dianalisis oleh mahasiswa, lalu pembelajaran kooperatif berbasis proyek,
di mana mahasiswa diberikan proyek secara real untuk membangun sebuah model yang dapat mengevaluasi kinerja sistem dan digunakan sebagai basis keputusan manajerial di industri. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dan diadopsi di mata kuliah ini untuk meningkatkan efektivitas interaksi adalah Google Jamboard yang bisa digunakan untuk kolaborasi mahasiswa secara real time. Kemudian Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Indonesia yaitu adalah MAS. Kemudian adalah Mentimeter untuk membuat presentasi yang lebih interaktif dan juga Discord sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi interaktif antara saya dengan mahasiswa melalui text chat dan juga voice chat. Dengan ini, maka saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan cara menitik beratkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa itu sendiri, di mana secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa dan juga memiliki peluang retensi ilmu yang didapatkan menjadi lebih besar. Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian kita berlanjut ke aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan apa performa yang mereka berikan di dalam kelas. Untuk bagian assessment ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang akan dinilai selama kuliah ini berlangsung hingga akhir. Adapun ini merupakan poin yang termasuk dalam kontrak pembelajaran yang diupload di LMS Universitas Indonesia yaitu MAS. Selain itu, pengukuran atau assessment kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Sehingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan apa sub CPMK yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, berikut saya lampirkan di dalam slide adalah bentuk evaluasi yang saya lakukan dalam satu semester dalam kegiatan belajar mengajar disertai dengan hubungan metode asesmen tersebut dengan sub CPMK, instrumen penilaian, tagihan yang merupakan tagihan tugas, dan juga bobot penilaian. Sekali lagi, hal ini sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria-kriteria penilaian mereka, dan ini membuat mereka mampu mempersiapkan dengan lebih baik kinerja mereka untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Dengan menggunakan aspek DIA pada mata kuliah permodelan sistem ini, berikut adalah hasil beberapa model karya mahasiswa dari mata kuliah ini yang berdampak besar untuk masyarakat. Yang pertama adalah model yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan dalam mendorong transisi penggunaan bahan bakar gas untuk pengguna kendaraan pribadi di Jakarta. Kedua adalah model analisis untuk mengetahui dampak aliran penumpang terhadap pembangunan area komersial di stasiun MRT Jakarta. Yang ketiga adalah model untuk membantu strategi penumpukan kontainer di pelabuhan komersial sehingga memiliki efisiensi operasional tertinggi. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah pemodelan sistem. Mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Sebagai pengantar, pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Anda. Yang pertama adalah, what is system? Apa itu sistem? Siapa yang tahu atau siapa yang ingin berpendapat nih? Silakan. What is system? Boleh
Nah, ini kan materi kalau kita sebagai industrial engineer tuh udah diulang-ulang ya. Boleh raise hand, ya. Anda bisa saya cek siapa yang raise hand untuk kemudian bisa memberitahukan kepada saya, menurut pemahaman Anda, sistem itu apa? Aren, silakan. Boleh? Pak, sepemahaman saya nih Pak Ari, Ya. sistem itu sebuah mm, something that works together. Biasanya kalau di teknik industri itu memang biasanya material Mhm. 5M 1E itu yang integrated in one system gitu. I Tapi see. can be a system actually. I see. Oke, jadi Aren melihat bahwa sebenarnya sistem dideskripsikan itu sebagai komponen-komponen ya, lebih dari satu. Kalau misalkan dilihat tadi ada elemen-elemen atau komponennya 5M biasanya, man, machine, method, materials, ya, money, dan sebagainya, yang kemudian dia saling terintegrasi satu sama lain. Oke, sekarang yang lain ada nggak? Satu lagi deh. Siapa yang mau berpendapat nih? Dari dulu dari kalian sebenarnya masuk. Oke. Nelson, silakan. Mungkin sebenarnya kurang lebih definisi yang saya tangkap sama kayak Aren, Pak. Cuma mungkin tambahannya kalau dari saya sistem itu kumpulan komponen yang berinteraksi dalam suatu pola yang terstruktur untuk untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tertentu gitu sih, Pak. Jadi ada elemen tujuan yang ada di dalam sistem itu. Very nice answer. Terima kasih, Nelson. Jadi menambahkan Aren tadi bahwa selain ada elemen-elemen ya yang kemudian berbeda, elemen-elemen ini kemudian apa? Saling berinteraksi. Jadi ada kata kunci pertama adalah elemen, yang lebih dari satu elemen ya. Kemudian yang kedua ada kata kunci yang itu adalah interkoneksi atau dia terhubung satu sama lain, dan yang ketiga adalah mereka memiliki common purpose biasanya. Jadi dengan mereka berinteraksi seperti itu, mereka sedang menuju common purpose karena dengan berinteraksi itulah purpose mereka bisa tercapai. Nah, ketika ditanya misalkan dari mana sih sebenarnya definisi tersebut berasal, karena banyak banget ya kita mengetahui definisi-definisi sistem, dan definisi sistem itu sangat-sangat banyak. Kalau kalian misalkan bermain ke MIPA, ya, bertukar pikiran dengan mahasiswa FMIPA, atau bertukar pikiran dengan mahasiswa Fakultas Hukum, bertukar pikiran dengan Fakultas Ekonomi, maka mereka akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap sistem, karena bergantung dengan latar belakang keilmuannya. Nah, di kita, di Industrial Engineers, memang betul tadi seperti yang disampaikan Aren dan Nelson, bahwa sistem adalah seperti ini. Definisi yang digunakan dalam mata kuliah pemodelan sistem ini adalah definisi yang diberikan oleh Kelton dalam sebuah buku ya. Bukunya ini adalah terkait dengan Theory of Modeling and Simulation. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah sistem itu sebetulnya sangat generik ya. Namun di sini kita bisa gunakan sistem tersebut untuk mendeskripsikan suatu set related components. Nah, jadi ada set dari related components, komponen yang saling berkaitan, that working together, bekerja bersama-sama towards some purposes. Jadi dia bekerja bersama-sama memang untuk meraih tujuan tertentu. Nah, sekarang saya punya pertanyaan iseng aja sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat nih, misalkan saya punya gambar di sini ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, jika saya memiliki suatu gambar seperti ini, maka ada berapa sistem sebenarnya yang ada di sini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Jadi ini ada, saya membuat seperti ini gambarnya, maka menurut Anda ini ada berapa sistem? Berdasarkan definisi ini. Ayo. Boleh? Raise hand. Jadi ada berapa sistem di gambar di depan? Oke, silakan Aren. Saya mau coba Pak Ari. Kalau berdasarkan definisi di sini berarti interconnection dari komponen-komponen yang ada. Kalau dari berarti sebetulnya ada dua sistem yang berbeda gitu, Pak. Tapi saya baru ingat kalau sebetulnya selain itu juga satu sistem kita ngomongin tentang konteks juga. Jadi sebetulnya kalau konteksnya nih saya perbesar bisa aja jadi satu sistem gitu, Pak.
Oke, ini jawabannya nih antara teoritis dan wisdom ya. Jawaban teoritis dan kebijaksanaan. Kalau orang yang ilmunya udah banyak begitu memang. Semuanya jadi serba relatif ya, Aren ya. Ini tergantung Pak, konteksnya bagaimana. Itu betul. Oke. Aren mengatakan sebenarnya kalau secara teori ini sebenarnya dua sistem, namun sekali lagi ini tergantung konteks dan itu adalah jawaban yang paling aman memang. Saya juga kalau misalkan di PhD ya, selama di Delft itu memang selalu harus menyertakan konteks di situ, karena memang bisa jadi interpretasi kita terhadap teori itu bisa berbeda tergantung dengan konteksnya. Namun di sini sepakat dengan Aren, jika kita mengacu ini secara teoritis, maka sebenarnya ini tercipta dua sistem ya. Karena di sini kita lihat bahwa interkoneksinya ya, ini adalah satu sistem dan ini adalah satu sistem. Kecuali tadi jika misalkan kita mengkontekskan bahwa satu sistem ini juga mempengaruhi sistem yang lain. Jadi misalkan komponen yang ini merupakan komponen kritikal yang kemudian dia masuk mempengaruhi kinerja dari sistem yang ini, maka dia menjadi satu sistem. Nah, oleh sebab itu, kepada kalian yang saat ini mengampu mata kuliah pemodelan sistem, ini menjadi suatu hal yang paling fundamental sebelum kalian belajar tentang pemodelan sistem itu sendiri. Kalian perlu mengetahui apa sih properties of the system itu sendiri. Jadi sebenarnya sistem itu harus memiliki properti-properti seperti apa. Nah, misalnya di sini saya mengambil ya pendapat dari Akov ya, dalam papernya, seminal papernya, di situ dijelaskan bahwa sistem itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi ada beberapa properti yang dia harus dipenuhi oleh sebuah sistem agar dia disebut sistem. Nah, ketika misalkan ini tidak terpenuhi, maka ini bukanlah sistem. Nah, properti ini sekali lagi diadopsi dari Akov itu memang dalam konteks pemodelan sistem. Jadi memang tidak kita gunakan untuk konteks yang lain, seperti kata Aren tadi. Seperti misalkan sebagai contoh, jika kita misalkan menganalisis sebuah sistem, dan kemudian sistem itu kita lakukan diskoneksi, seperti tadi misalnya kita cabut gitu ya, maka kemudian dia akan kehilangan kemampuannya atau kehilangan properti esensialnya dari sistem itu sendiri. Terus kemudian, jika misalkan satu komponennya kita ambil dari sebuah sistem itu, maka komponen itu tidak bisa meraih ya purpose tanpa kerjasama dari yang lain. Nah, jika itu yang terjadi, maka itu sistem. Seperti itu. Nah, kalau yang dalam konteks tadi kita lihat misalkan, jika ini misalkan kita pisahkan, seperti itu, mereka bisa meraih purpose mereka masing-masing, karena tidak saling berhubungan. Seperti itu. Maka di sini mereka bukan satu sistem, tetapi terdiri dari dua sistem. Karena di sini dijelaskan oleh Akov bahwa syarat ya properties untuk sebuah sistem yang dinyatakan dalam satu sistem itu adalah ketika misalkan kita cabut komponennya, kita biarkan komponennya bekerja sendiri, maka komponennya kemudian bisa meraih purpose tersebut. Nah, ketika itu bisa terjadi, maka itu sebenarnya dua sistem, bukan satu sistem. Ini maksud dengan sistem modeling adalah seperti ini. Ya, jadi sistem modeling itu adalah bagaimana menggabungkan ya antara dunia yang ada saat ini real world ya realita itu dengan simulation study. Jadi bagaimana dengan dunia virtualnya. Bagaimana kemudian sistem modeling ini merupakan mata kuliah ini sebenarnya itu berupaya untuk mentransfer ilmu kepada Anda semuanya bagaimana menggunakan model, terutama model matematis di sini. Model matematis yang bisa digunakan sebagai apa? Logical representation of a system. Jadi dengan kalian menggunakan model matematis kuantitatif ya, kemudian kalian bisa membuat representasi dari sistem yang digunakan untuk apa? Sebagai basis keputusan. Terutama keputusan-keputusan manajerial kalau misalkan dalam konteks industri atau keputusan-keputusan yang lebih kompleks terutama dalam policy making. Nah, ini adalah definisi yang diambil dari United States of America Department of Defense, jadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ya. Nah, jadi di situ, oh ini yang dinamakan sistem modeling. Dan bagaimana konsepnya? Tentu saja kita lihat peran kalian itu nanti akan lebih banyak di sini, ya. Kalian adalah seorang industrial engineers. Kalian kemudian mencoba bagaimana memahami sebuah sistem yang sebenarnya. Tentu saja dengan kemampuan kalian untuk menganalisa sebenarnya sistem-sistem ini tuh terdiri dari komponen apa, bagaimana relasinya, ya, bagaimana hubungannya, bagaimana kemudian konteksnya terkait dengan sistem yang lain, apakah sistem yang ini berhubungan dengan sistem lain dan lain sebagainya. Kemudian kalian konsep itu di dalam mental model, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam model komputer.
atau model kuantitatif yang ada di komputer, sehingga apa? Model ini kemudian bisa kalian gunakan untuk melakukan simulasi-simulasi yang nanti bisa menjadi basis managerial decision making. Nah, baik, semuanya saya minta pada kesempatan kali ini karena saya sudah membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang diperlukan ya. Kita sudah membahas sebenarnya pemahaman terhadap sistem itu apa, model itu apa, dan kemudian kenapa sistem modeling itu penting untuk industrial engineer, tapi saya juga mau tahu dong sebenarnya pendapat kalian, manfaat mendasar selain dari yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya manfaat mendasar apa sih yang bisa didapatkan ketika kita belajar pemodelan sistem. Nah, untuk menjawabnya, saya sudah menyediakan Google Jamboard ya. Google Jamboard ini untuk kalian isi sebenarnya menurut kalian dengan bahasa kalian sendiri, itu sebenarnya manfaat modeling and simulation pada diri kalian tuh apa sih? Ya mungkin nanti untuk karir kalian, mungkin bisa jadi untuk diri kalian sekarang sehari-hari. Nah, silakan diisi. Ini adalah linknya saya berikan melalui chat kotak chat di Zoom, ya. Silakan dibuka. Saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, di stop share kali ini saya memberikan link kepada kalian. Linknya adalah seperti itu. Silakan kalian masuk ke Google Jamboard. Saya akan coba membuka browser saya. Dapat menghabiskan waktu untuk membuat keputusan. Nih, luar biasa. Senang sekali saya di sini ngelihat ya kalian begitu aktif ya dengan sangat-sangat memahami apa sebenarnya manfaat dari modeling and simulation in decision making. Baik, untuk itu saya akan kembali lagi ke slide. Nah, ini nanti bisa kalian review ya hasil akhirnya. Saya akan coba kembalikan ke slide saya. Ya, sebentar. Oke, ini dia. Oke, kembali ke slide. Nah, di slide ini, ya sebenarnya sama ya, betul, persis sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan, sudah kalian sampaikan, yaitu adalah apa? Pertama, tadi understanding, kalau misalkan kita ingin memahami suatu sistem yang kompleks, kita modelkan dulu, kita pahami dari model tersebut. Terus kemudian avoid unnecessary correction cost ya, jadi kalau misalkan kita trial and error, kita kemudian cobain di situ, ternyata tidak berjalan dengan baik, kita kemudian harus melakukan koreksi, kita harus melakukan pembenahan. Daripada trial dan error, kita buang-buang biaya, mendingan kita coba dulu di model, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini kemudian exploring alternative. Ini tadi, implementing our solutions without risk of failure ya. Jadi aman, under safety circumstances. Jadi bagaimana exploring alternative ini? What if I implement this one? What if I implement this one? Itu kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Terus kemudian yang asik juga ini sebenarnya adalah visualisasi data. Seringkali kita itu kan data itu memiliki ya bentuk yang gak enak dipandang gitu. Nah, dengan modeling and simulation ini kita bisa meyakinkan stakeholders, kita bisa mengkomunikasikan insight dengan lebih efektif dan efisien karena semuanya divisualisasikan dengan lebih baik sehingga jadi cepat paham gitu. Oh, jadi cepat paham, jadi cepat ngerti, jadi cepat ingat. Seperti itu. Dan yang lebih bagus lagi adalah dengan hal seperti ini membantu kita untuk menemukan finding best alternatives. Which one that the best? Mana alternatif-alternatif yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita ingin dapatkan. Demikian PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Saya juga melampirkan link video penuh terkait dengan rekaman proses belajar mengajar saya di kelas secara online yang dapat dilihat pada deskripsi video ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.